Ada momen ketika tubuhmu bergetar tanpa alasan yang jelas. Bukan karena takut, bukan pula karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih halus dari daging dan darahmu sedang bergerak. Itu adalah getaran kesadaran, sebuah panggilan lembut dari dimensi yang lebih tinggi, tempat asal jiwamu yang sejati. Getaran ini bukan sekedar reaksi biologis, ia adalah resonansi energi ilahi yang menembus lapisan realitas manusia. Seolah-olah semesta sedang mengetuk pintu jiwamu, berbisik, "Bangunlah, engkau telah lama tertidur di dunia yang fana." Dalam sekejap, kamu mungkin tidak mengerti apa yang terjadi, tapi hatimu tahu. Ada sesuatu yang sedang berkomunikasi dari kedalaman yang tidak kasat mata. Kadang getaran itu muncul saat kamu mendengar kata yang sederhana namun terasa suci. Atau ketika kamu melihat langit senja yang entah mengapa membuatmu ingin menangis. Dalam bahasa metafisik, momen itu disebut resonansi spiritual. Ketika energi Tuhan menyentuh inti kesadaranmu, membangkitkan memori asalmu sebagai makhluk cahaya. Di saat seperti itu, batas antara dunia fisik dan dunia batin menjadi tipis. Kamu bisa merasakan getaran frekuensi semesta yang halus, menyelinap melalui jantungmu, seolah ada arus lembut yang mengalir, membawa pesan. Bukan dalam bentuk suara, melainkan rasa yang sukar dijelaskan. Sebuah pengetahuan yang datang bukan dari pikiran, tapi dari keheningan jiwa. Getaran awal ini adalah pintu masuk kesadaran ilahi. Tanda bahwa Tuhan sedang menuntunmu menuju tingkat pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Ia mengingatkanmu bahwa kamu bukan hanya tubuh yang berjalan di bumi. Setiap percikan cahaya abadi yang dikirim ke dunia untuk mengalami, belajar, dan akhirnya kembali ke sumbernya. Maka ketika getaran itu datang, jangan takut, jangan abaikan. Diamlah sejenak, rasakan dan biarkan ia berbicara melalui keheningan. Karena di balik getaran itu, ada frekuensi kasih Tuhan yang sedang berusaha menjangkau jiwamu, menggetarkan sel-selmu agar kau sadar. Kehidupan ini jauh lebih halus dari apa yang mata bisa lihat. Asal kamu tahu, Tuhan tidak selalu berbicara melalui suara yang keras atau wahyu yang megah. Seringkali ia berbicara melalui kejadian kecil yang tampak biasa, melalui hal-hal yang mata manusia anggap remeh, namun mengandung kode ilahi yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang terjaga. Mungkin kamu sedang duduk diam, menggulir layar ponsel, lalu tiba-tiba berhenti pada potongan video yang sederhana. Tapi entah mengapa, hati terasa tersentuh, mata terasa panas, dan dadamu bergetar. Saat itu bukan video yang berbicara, melainkan cahaya yang bersembunyi di baliknya. Sebuah pesan halus dari semesta yang berkata, "Aku masih di sini. Aku belum pernah meninggalkanmu." Momen seperti itu disebut manifestasi kesederhanaan ilahi melalui realitas fisik, di mana Tuhan menurunkan energi kasih-Nya melalui peristiwa-peristiwa yang tampak acak, namun sejatinya penuh makna. Tidak ada yang kebetulan. Setiap gambar, setiap suara, setiap momen yang mengunggahmu adalah pantulan cahaya Tuhan yang sedang mencoba menembus kabut pikiranmu. Kadang, kamu melihat seseorang menolong tanpa pamrih, mendengar lagu yang seolah menjawab isi hatimu, atau sekedar menyaksikan daun jatuh di bawah sinar matahari sore, dan tanpa tahu sebabnya, kamu merasa seperti mengenali sesuatu yang suci di dalamnya. Itulah tanda kehadiran Tuhan dalam wujud yang lembut dan tidak terduga. Melalui kejadian-kejadian itu, Tuhan sedang mengajakmu kembali menyadari hubunganmu dengannya. Ia tidak memaksamu untuk percaya, tetapi menggetarkan kesadaranmu agar kamu kembali melihat kehidupan
bukan sekedar rutinitas, tapi sebagai jaring cahaya yang menaatkan segala hal kepadanya. Cahaya itu menyapa lewat kejadian karena dimensi ilahi bekerja melalui simbol dan rasa. Tidak semua bisa dijelaskan oleh logika, karena pesan Tuhan sering datang dalam bentuk getaran batin, intuisi, dan kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut sebuah kebetulan. Maka ketika kamu merasa sesuatu yang menyentuh tanpa sebab yang jelas, berhentilah sejenak, rasakan, karena di balik rasa itu semesta sedang membuka percakapan antara jiwamu dan Tuhan. Dan mungkin lewat kejadian sederhana itulah Tuhan sedang menyapamu dengan cahayanya, halus, lembut, namun sangat nyata. Ada momen ketika dunia di luar tiba-tiba terasa jauh, dan semua suara kehilangan maknanya. Kamu hanya diam, bukan karena lelah, tetapi karena jiwamu mulai berbicara. Itulah tanda bahwa kesadaranmu sedang terbangun. Dalam keheningan itu, sesuatu yang halus bergerak di dalam dirimu. Ia bukan pikiran, bukan juga perasaan biasa. Itu adalah cahaya kesadaran murni yang perlahan menyikap tirai ilusi yang selama ini menutupi pandangan hatimu. Kesadaran tidak lahir dari pengetahuan luar, melainkan dari getaran dalam yang muncul ketika rohmu mulai mengingat asalnya. Saat kamu tiba-tiba merenung tanpa alasan, saat hatimu terasa seolah sedang menatap sesuatu yang tak kasat mata, itulah saat Tuhan sedang menghembuskan nafas kebangkitan ke dalam jiwamu. Kamu mulai menyadari bahwa segala hal di dunia ini hanyalah cermin, dan setiap kejadian, entah bahagia atau menyakitkan, adalah guru dalam bentuk pengalaman. Semua yang kamu alami bukan sekedar peristiwa, melainkan proyeksi dari kesadaranmu sendiri yang sedang mencari jalan pulang menuju keutuhan. Ketika kesadaran itu bangkit, kamu akan mulai melihat dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dahulu tampak penting mulai kehilangan daya cengkeramnya. Kemarahan, dendam, dan ketakutan mulai larut, karena kamu menyadari bahwa semua itu hanyalah bayangan di permukaan air, sedangkan dirimu yang sejati adalah air itu sendiri, tenang, luas, dan abadi. Dalam momen kebangkitan batin ini, Tuhan tidak hadir sebagai sosok yang jauh di langit, tetapi menyala di dalam hatimu, sebagai kesadaran yang senantiasa mengamati tanpa menghakimi. Di sanalah letak kebijaksanaan sejati, menjadi saksi dari hidupmu sendiri, tanpa kehilangan kasih di dalamnya. Bangkitnya kesadaran dari dalam bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari penyikapan besar. Ketika kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu di luar dirimu adalah pantulan dari apa yang ada di dalam dirimu. Dan di saat kamu menyadari hal itu, kamu tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena kamu akan merasakan kehadirannya di setiap denyut nadimu, di setiap hembusan nafasmu, dan di setiap detak kesadaran yang hidup di dalam dirimu. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa sebab yang lebih tinggi. Segala sesuatu sekecil apapun terhubung dalam jaringan cahaya yang tak terlihat, sebuah tatanan suci yang disebut rencana kosmik. Ketika kamu bertemu seseorang, ketika kamu gagal, menangis, atau bahkan tersesat, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah bagian dari alur kesadaran Tuhan yang sedang menuntunmu melalui pengalaman-pengalaman yang telah disusun jauh sebelum kamu dilahirkan. Hidup ini bukanlah peristiwa acak, melainkan simfoni energi yang bergerak dengan presisi spiritual. Setiap kejadian adalah not dari lagu kehidupan, dan setiap rasa, bahagia, sakit, hampa, rindu adalah instrumen yang menyempurnakan melodi perjalanan jiwamu.
Tuhan bekerja melalui cara yang tidak selalu kamu pahami. Kadang Ia menutup satu pintu agar kamu melihat cahaya di celah yang lain. Kadang Ia biarkan kamu jatuh bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kamu belajar tentang kekuatan yang tersembunyi yang ada dalam dirimu. Semesta tidak pernah salah arah, hanya manusia yang sering terburu-buru menilai. Ketika kamu mulai menyadari bahwa semua hal adalah bagian dari rencana ilahi, kamu akan berhenti melawan arus kehidupan. Kamu akan belajar mengalir karena kamu tahu bahwa setiap badai memiliki makna tersembunyi, dan setiap kehilangan adalah panggilan lembut dari Tuhan untuk kembali mengenal dirinya. Rencana kosmik tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang diam dan pasrah. Ia berputar dalam dimensi yang lebih tinggi, di mana waktu dan ruang hanyalah permainan kesadaran. Segala yang kamu alami di bumi ini hanyalah bayangan dari skenario spiritual yang telah disusun di alam cahaya jauh sebelum kamu turun ke dunia fisik. Maka ketika sesuatu terjadi di luar kendalimu, ingatlah, itu bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kesalahan. Itu adalah permainan suci antara dirimu dan semesta. Sebuah dialog diam antara jiwa dan Sang Pencipta. Setiap kejadian adalah pesan, setiap pertemuan adalah pengingat, dan setiap jalan buntu adalah undangan untuk melihat ke arah yang lebih tinggi. Ketika kamu akhirnya memahami rencana kosmik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan melawan takdir, melainkan tarian kesadaran yang indah, di mana kamu bukan korban dari peristiwa, tetapi pemain yang sadar dalam skenario cahaya Tuhan. Dan ada saat di mana semua tanda menjadi satu getaran. Kejadian, kesadaran, dan rencana semuanya berujung pada satu panggilan yang sama, yaitu pulang. Namun pulang yang dimaksud bukan sekedar kembali ke tempat, melainkan kembali pada kesadaran asalmu, pada sumber cahaya tempat jiwamu pertama kali bernafas. Setiap tanda yang kamu temui dalam hidupmu, kejadian yang mengunggah, pertemuan yang menyentuh, rasa hampa yang mengajarkan arti, dan getaran halus di dada yang datang tanpa sebab. Semuanya adalah petunjuk cahaya. Itu adalah bahasa Tuhan yang tidak diucapkan dengan kata, melainkan dipancarkan melalui frekuensi kasih-Nya. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia muncul dari kedalaman dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Kita saja yang sering berjalan terlalu lama dalam bayangan dunia. Ketika kamu mulai melihat kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai jembatan menuju pemahaman, kamu sedang berjalan di jalur cahaya, jalan sunyi yang mengantar jiwa kembali ke sumbernya. Petunjuk cahaya adalah bentuk komunikasi langsung antara dimensi ilahi dan kesadaran manusia. Ia hadir sebagai getaran lembut, intuisi yang kuat, atau perasaan yang tak bisa dijelaskan namun terasa benar di hati. Tuhan menuntun bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan rasa yang tidak bisa kau abaikan. Sebuah panggilan halus yang mengajakmu meninggalkan gelap dan kembali ke terang. Jalan pulang menuju Tuhan bukanlah jalan fisik yang harus ditempuh, melainkan perjalanan batin menuju kedalaman diri. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu mendekat kepadanya. Karena di inti terdalam dari kesadaranmu, ada percikan kecil dari cahaya Tuhan sendiri, yang telah menunggu, sabar, hingga kamu siap untuk menyadarinya. Dan ketika akhirnya kamu berjalan dalam cahaya itu, kamu tidak lagi mencari tanda-tanda di luar, karena seluruh semesta menjadi cermin Tuhan yang hidup di dalammu. Langit, bintang, air, udara, bahkan keheningan, semuanya berbicara dengan bahasa yang sama, kasih dan kesadaran. Itulah akhir sekaligus awal dari perjalanan spiritualmu.
Sebab pulang bukan berarti berakhir, tetapi menyatu kembali dengan arus kehidupan yang suci. Kamu tidak lagi hanya manusia yang berjalan di bumi, melainkan jiwa yang sadar bahwa setiap langkah adalah ibadah, setiap nafas adalah doa, dan setiap detik adalah cahaya Tuhan yang berdenyut di dalam dirimu.